Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti saat sekarang ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukaddimah, yang saya hormati Bapak Yantos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Perkenalkan, nama saya Padilla Ayunda Rahmadani. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, semester 3 Public Relation. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan hukum internasional oleh Pengadilan Indonesia. Hukum internasional dalam hukum nasional merupakan isu yang sensitif di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perbedaan perspektif dalam memandang kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional. Perbedaan perspektif tersebut kemudian melahirkan inkonsistensi perlakuan hukum internasional dan menciptakan citra Indonesia sebagai negara dengan unfriendly attitude terhadap hukum internasional. Salah satu faktor utama Pengadilan Nasional sebagai motorik strategis adalah fungsi sebagai legitimizing agent. Pengadilan Nasional dapat memberikan legitimasi pada tindakan pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkannya. Mengambil contoh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MKRI menganggap pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang mengatur batas maksimal pengajuan gugatan ke PT-UN merupakan open legal policy sehingga pasal tersebut dinyatakan konstitusional. Selain itu, berlaku pula a contrario, Pengadilan Nasional juga dapat menyatakan sebuah kebijakan pemerintah tidak berlaku sepanjang hakim berpendapat kebijakan tersebut telah melanggar hukum. Begitu pula kaitannya dengan aplikasi hukum internasional. Pengadilan Nasional dapat menyatakan suatu kebijakan nasional atau tindakan aktor negara bertentangan dengan hukum internasional. Salah satu pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah apakah Pengadilan Nasional memiliki legitimasi untuk mengajudikasi suatu perkara yang berkaitan dengan hukum internasional. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa secara tekstual, kedudukan hukum internasional di wilayah nasional lazimnya ditemukan secara eksplisit pada konstitusi suatu negara. Konstitusi negara Afrika Selatan mempreskripsi lembaga peradilan untuk menggunakan pertimbangan hukum internasional dan hukum negara asing untuk menginterpretasi the Bill of Rights. Hal tersebut menggarisbawahi bahwa ketentuan pada batang tubuh suatu konstitusi menjadi shortcut untuk memberi legitimasi bagi Pengadilan Nasional dalam rangka pemanfaatan hukum internasional di wilayah nasional sehingga tindakannya sah. Sekian penjelasan saya tentang penerapan hukum internasional oleh Pengadilan Indonesia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.